warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Nidia Chandrawati dari absen 30. Di sini saya akan mengerjakan yang pertama yaitu mulai dari diri. Di sini saya menggunakan PPT yang saya gabung, dan untuk tugas berikutnya yaitu eksplorasi konsep. Yang pertama, tugas mulai dari diri. Apa itu Google Maps? Menurut saya Google Maps itu adalah suatu aplikasi peta online dari Google. Google Maps dapat diakses melalui browser web atau melalui perangkat mobil. Nah, jadi kita tuh dapat menggunakan Google Maps untuk mendapatkan arah yang detail dari suatu lokasi atau sebuah arah. Nah, mencari informasi tentang seperti bisnis lokal atau kita mau mencari suatu lokasi yang untuk kita tujui dengan mudah yaitu, dan banyak lagi. Nah, menurut pengalaman saya setelah adanya Google Maps yaitu ketika saya ingin mendatangi suatu tempat atau suatu lokasi, saya mengalami kesulitan karena saya hanya bermodalkan kayak nomor RT, nomor rumah, dan kayak kecamatan. Itu sangat sulit karena menurut saya itu kayak meribetkan. Kita harus tanya-tanya dulu ke orang yang ada di situ, dan kita memungkinkan itu kayak tersesat. Kita itu sangat sangat rentan untuk tersesat. Jadi untuk mencari suatu lokasi itu sangat susah karena hanya bermodalkan alamat saja. Jadi resikonya itu cukup besar untuk kita tersesat. Nah, pengalaman saya setelah adanya Google Maps, pengalaman ini tuh sangat membantu dalam mencari lokasi dan alamat yang saya belum ketahui. Presentasi tersesatnya pun cukup kecil. Kayak mungkin kita tersesat itu kita maju dikit itu udah salah, nggak tahu kemana. Itu mungkin kalau kita menggunakan Google Maps. Tapi karena Google Maps ini kita bisa mengetahui rute-rute yang akan kita lalui hingga sampai tujuan. Nah, meskipun Google Maps tidak bisa sampai 100% menunjukkan lokasi asli, namun setidaknya lokasi diberikan sudah cukup untuk menemukan lokasi yang dituju. Nah, bagaimana Google Maps bisa dengan mudah menemukan suatu lokasi? Menurut pemahaman saya, Google Maps bisa menemukan suatu lokasi dengan melalui GPS yang terhubung dengan minimal 4 satelit untuk mendapatkan suatu lokasi yang diinginkan. Meskipun keakuratannya lokasi yang dituju tidak sempurna alias tidak 100%, tapi dengan adanya Google Maps ini sangat membantu dalam menemukan suatu lokasi. Nah, tugas yang kedua yaitu langsung saya gabung aja di sini. Ini berikut PPT-nya. Yang tugas kedua yaitu ada eksplorasi konsep. Nah, jadi apa itu pemetaan geologi? Nah, menurut saya pemetaan geologi merupakan suatu kegiatan penelitian untuk mendapatkan informasi geologi permukaan yang menghasilkan suatu bentuk laporan berupa peta geologi sehingga dapat memberikan gambaran mengenai penyebaran susunan batuan pada lokasi penelitian. Nah, adapun peralatan dan perlengkapan yang digunakan pada saat di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah orientasi langsung di lapangan dengan menggunakan yang pertama ada peralatan kompas geologi, yang kedua ada palu geologi, kamera, peta topografi, serta analisis laboratorium yang meliputi plotting data-data struktur sesar ke dalam peta topografi, ada analisis data-data struktur kekar dan bereaksiasi dengan proyeksi stratigrafi. Interpretasi hasil analisis berdasarkan konsep dasar geologi struktur. Nah, peralatan dan perlengkapan yang digunakan pada jurnal Joko Tuwo. Nah, setelah saya membaca jurnal pemetaan struktur sesar Joko Tuwo, di jurnal tersebut saya membaca ada beberapa peralatan yang digunakan, yaitu yang pertama ada peralatan kompas geologi, palu geologi, kamera, peta topografi, analisis laboratorium yang meliputi plotting data sesar ke peta topografi. Nah, sedangkan peralatan yang digunakan dalam geologi jurnal lainnya masih banyak lagi yang ada di psikologi baik Bapak maupun yang saya cari mandiri. Yang pertama yaitu palu geologi, kedua ada alat GPS, 3 loop, 4 peta geologi regional analog, 5 ada kompas geologi, 6 slinometer, 7 pita ukur, 8 ada kamera, 9 buku catatan atau buku lapangan, dan 10 ada penggaris skala busur derajat, 11 ada asap, 12 stratolenar dan spektroskop, yang ke-13 pedometer, dan ke-14 bromometer. Jadi bisa saya simpulkan, mungkin setiap kita ke lapangan alat yang kita bawa ada yang berbeda-beda, mungkin ada yang tidak membawa asam. Ini ya tergantung kita ke lapangannya kemana saja. Jadi alat-alat yang digunakan secara umum yang udah saya sebutkan, dan mayoritas yang saya sebutkan ada di psikologi Bapak.
Jadi sekian menurut pendapat-pendapat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.